Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita diberikan waktu yang istimewa untuk kita bersama-sama belajar, maju, berkembang dalam kegiatan IHT, In-House Training. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang modul ajar KSP. KSP adalah singkatan dari Kurikulum Sekolah Penggerak. Di dalam modul ajar KSP ini kita akan melihat ada 4 hal penting dalam modul ajar Kurikulum Sekolah Penggerak. Yang pertama, kita akan melihat konsep kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, kita akan melihat komponen-komponen apa saja dalam modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Dan yang ketiga, kita akan melihat prinsip-prinsip dalam modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang prosedur penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Baiklah, untuk memahami apa itu modul ajar kurikulum sekolah penggerak, dimulai dari konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Baiklah, kita akan menyimak slide atau tayangan berikut ini. Mari kita sama-sama. Konsep modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama, bahwa modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Konsep modul ajar kurikulum sekolah penggerak yang kedua, bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Konsep modul ajar kurikulum sekolah penggerak yang ketiga, bahwa modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Konsep modul ajar kurikulum sekolah penggerak yang keempat, bahwa guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaan atau bertanya. Mungkin ada yang belum memahami dengan jelas tentang konsep dari modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Saya memberikan kesempatan mungkin kepada 1 atau 2 orang untuk bertanya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya tentang modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Kita akan melihat apa saja komponen-komponen dari modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan slide berikut ini. Komponen modul ajar KSP terdiri dari pertama, informasi umum berisi tentang identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua, komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan terakhir pengayaan atau remedial. Komponen modul ajar kurikulum sekolah penggerak yang ketiga adalah lampiran berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Kita sudah membahas tentang komponen dalam modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan suatu pertanyaan tentang materi yang baru saja kita bahas bersama, saya paparkan tadi. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada informasi yang belum jelas atau mungkin juga ada mau menyampaikan tentang sesuatu dari pengalaman Bapak Ibu sendiri tentang komponen dalam penyusunan modul ajar. Saya berikan kesempatan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan bersama tayangan slide berikut ini. Selanjutnya kita akan melihat dan membahas 4 prinsip modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama, esensial. Yang kedua, prinsip yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Dan prinsip yang keempat adalah berkesinambungan atau berkelanjutan. Selanjutnya kita akan melihat poin keempat dari modul ajar kurikulum sekolah penggerak, yaitu prosedur penyusunan kurikulum sekolah penggerak. Prosedur penyusunan kurikulum sekolah penggerak ada 6. Yang pertama, analisis kebutuhan dan kondisi guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu, dan kita harus menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana dari 6 itu yang akan kita masukkan di modul ajar kurikulum satuan pendidikan yang akan kita gunakan. Prosedur penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak yang ketiga adalah tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya banggakan, kita telah menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan IHT, In-House Training, pada pagi hari ini berkenaan dengan modul ajar
KSP atau kurikulum sekolah penggerak, yang mana dalam modul ajar kurikulum sekolah penggerak ini ada 4 poin penting yang digarisbawahi dan perlu mendapat perhatian kita semua, secara khusus untuk para pendidik. 4 poin tersebut adalah konsep modul ajar kurikulum sekolah penggerak, itu yang pertama, konsep. Yang kedua, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Dan yang keempat adalah prosedur bagaimana kita menyusun modul ajar kurikulum sekolah penggerak. Modul ajar ini istilah baru ya, sebenarnya sama, yaitu RPP yang biasa kita kerjakan. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam kurikulum sekolah penggerak, RPP tersebut berubah nama menjadi modul ajar. Sebenarnya sama ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan untuk penyusunan modul ajar kurikulum sekolah penggerak ini merupakan tugas tanggung jawab bersama, secara khusus untuk para pendidik, supaya dapat mempersiapkan dan menyusun modul ajar KSP ini berdasarkan 4 poin yang sudah kita bahas tadi. Ya, demikianlah untuk kegiatan IHT kita pada hari ini. Kiranya memberi manfaat bagi kita semua, secara khusus dalam pengembangan proses pembelajaran pendidikan di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.